Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mina Hasan akan sedikit mengupas materi tentang apa itu karya ilmiah. Yang pertama adalah tentang pengertian karya ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah dari kata ilmiah itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika kita diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Sangat disarankan penulisan karya tulis ilmiah menggunakan kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda, maka diperlukan menggunakan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teori mengenai arti karya tulis ilmiah turut serta berkembang sesuai dengan tema penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, sehingga memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru yang arti karya tulis ilmiah ini sendiri diartikan oleh banyak ahli pakar ilmu sastra. Salah satunya adalah Eko Susilo. Karya tulis ilmiah menurut beliau adalah artikel yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bahasa, bersantun, dan isinya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Pendapat yang kedua datang dari Wiloka dan Riana. Menurut Wiloka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni yang diperoleh melalui literatur, koleksi, pengalaman, dan juga penelitian. Yang terakhir pendapat datang dari Titi Setiayoningsih, yakni dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Perguruan Indonesia, bahwa beliau itu mengatakan karya tulis ilmiah merupakan sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya hal tersebut dibahas, memuat adanya fakta, juga teori-teori terdahulu dan karya-karya terdahulu yang membawa hal tersebut, kemudian ada metode pembahasan hingga mencapai kepada kesimpulan, tentunya pasti harus disertakan dengan referensi. Pengertian karya tulis ilmiah yang sudah disebutkan oleh para ilmuwan, maka dengan itu bahwa bisa diambil benang merahnya bahwa karya tulis ilmiah itu didasarkan pada pengalaman serta kebutuhan penggunaan dan membuat karya tulis ilmiah. Selanjutnya yang kedua, membahas tentang fungsi karya tulis ilmiah di pendidikan tinggi. Fungsi karya tulis ilmiah yaitu untuk pendidikan, di mana dengan menulis karya ilmiah akan memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulisnya, karena penulis akan mampu berpikir, menulis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitiannya. Di perguruan tinggi, khususnya jenjang sarjana, mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan, praktikum, dan skripsi yang akan menjadi tugas akhir mereka. Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam seperti itu.
Pembahasan yang ketiga adalah tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Berdasarkan masing-masing kebutuhan, karya ilmiah itu dijadikan menjadi 7. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah sebuah karya tulis yang isinya berupa gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, serta mendidik dan juga bisa menghibur para pembacanya. Biasanya artikel memiliki panjang kata atau kalimat dengan jumlah karakter tertentu. Biasanya artikel dibuat untuk keperluan publikasi di buletin, surat kabar, media sosial, channel digital, dan lain sebagainya. Lanjut, pembahasan yang kedua adalah makalah. Ini adalah merupakan jenis karya ilmiah yang kedua adalah makalah. Makalah adalah jenis karya yang bersifat ilmiah karena biasanya makalah ditulis untuk keperluan terkait dengan kependidikan. Dalam penyusunannya diperlukan data pendukung dari hasil observasi lapangan dari sebuah masalah dalam penelitian. Data yang terkumpul diperlukan untuk mencari penyesuaian masalah dalam penelitian. Biasanya makalah ini disampaikan dalam sebuah seminar, simposium, atau untuk uji materi, seperti itu. Jenis yang ketiga adalah skripsi. Menurut Wikipedia, skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa strata 1 yang membahas fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah yang tertentu. Penekanan isi dari skripsi tertentu pada orisinalitas skripsi menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk meraih gelar sarjana setelah melalui ujian di depan dosen penguji. Penulis atau penyusun skripsi bukanlah hal yang mudah, di mana memerlukan penelitian serta pengetahuan teknis dengan proses pembuatannya, seperti itu. Lanjut, jenis yang keempat adalah work paper. Work paper atau jenis jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kertas kerja, merupakan jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Biasanya, work paper berisi catatan-catatan auditor, berisi prosedur audit yang digunakan, metode uji yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat berdasarkan auditnya. Jenis yang kelima adalah paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan data serta argumentasi yang tingkat kevalidannya kuat. Paper juga biasa disebut sebagai ringkasan dari penelitian yang telah dibuat. Tidak banyak perbedaan antara paper dengan makalah, hanya sistematika penulisannya dan pembahasannya yang berbeda. Pembahasannya lebih singkat karena hanya berfokus pada analisis masalahnya saja. Yang keenam adalah tesis. Tesis kurang lebih serupa dengan skripsi pada mahasiswa strata 1, tetapi tesis menganalisis topik yang lebih kompleks sehingga esensi ilmiahnya lebih kuat, lebih kompleks jika dibanding dengan skripsi. Tesis dibuat sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar magister atau master yang ditempuh oleh mahasiswa pasca sarjana. Yang ketujuh adalah disertasi, setingkat lebih tinggi dari tesis yang biasa disebut dengan disertasi karena setingkat lebih tinggi, disertai digunakan sebagai syarat kelulusan untuk meraih gelar doktor bagi mahasiswa program studi strata 3. Ini maksud saya isi dari disertasi merupakan hasil penelitian orisinil yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan nyata. Biasanya diuji oleh seorang profesor, bahkan doktor yang sudah senior dan pastinya sudah para profesional. Yang keempat adalah bidang kajian karya tulis ilmiah, yakni konsep pendidikan, partai pendidikan, kebijakan pendidikan, dan pengembangan keilmuan. Dua lingkup penelitian ini masih bersifat umum kefakultasan sehingga masih harus sesuai bidang kajian program studi yang ada di dua arah. Bidang kajian ini ditentukan oleh jurusan atau program studi yang masing-masing. Yang terakhir adalah jenis-jenis metode penelitian, itu ada 3. Yang pertama adalah kuantitatif, yakni berlandaskan pada firasat
positisme dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen penelitian analisa data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau yang telah ditetapkan. Bagian jenis yang kedua tentang metode penelitian adalah kualitatif. Landasan metode penelitian adalah filsafat pospositisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yaitu lawan dari eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan analisis data bersifat induksi kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Selanjutnya dari jenis penelitian yang ketiga adalah penelitian kombinasi. Kombinasi penelitian merupakan penelitian yang berlandaskan pada firasat pragmatisme, yaitu kombinasi fetisme dan pospositisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan laboratorium, di mana penelitian bisa sebagai instrumen dan juga menggunakan instrumen untuk pengukuran. Teknik pengukuran data dapat menggunakan teks, kuesioner, dan gabungan analisis data bersifat deduktif dan induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.